Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar rasulun shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, orang tuaku, saudara-saudariku yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Masya Allah guru kita Ustadz Harson Ahyar Saso yang mungkin sudah dikenal di sini. Bahkan informasinya beliau juga termasuk salah seorang Ustadz yang menjadwalkan untuk penjadwalan khatib dan ceramahnya di sini. Masya Allah. Tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana itu takwa. Bagaimana itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Di dalam surah Al-Anbiya ayat 9 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala sesaat setelah penciptaan langit dan bumi, Allah bertanya kepada kita, awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang-orang tidak melihat, apakah orang-orang yang kafir tidak melihat? Kafir dalam makna tidak mempercayai dan bertakwa kepada Allah. Annas samawati wal ard, sesungguhnya di awal penciptaan langit dan bumi, samawati itu adalah tempat yang tinggi, al-ard tempat yang rendah. Makanya ismun di dalam bahasa Arab itu berarti nama. Ismun juga dimaknai sesuatu yang tinggi. Kita tidak bisa beriman kepada Rasul, kita tidak bisa tahu bagaimana itu sahabat kalau tidak ada ismun, tidak ada simbol. Kita bisa rindu kepada Rasul karena ada nama Muhammad. Coba kalau misalnya ada ustaz mengarang bahwa ada nabi dulu, siapa? Ada orang yang berjuang, ada orang yang membawa agama Allah, siapa? Maka dengan adanya kata Muhammad, ini yang membuat sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Maka dalam kitab tafsir Ar-Razi, asma'un juga disebut samawah, yang berarti sesuatu yang melekat. Kalau tidak salah program Ribas ini 3 kali berturut-turut 3 pekan kita di masjid yang sama, Al-Ikhlas. Itu Masya Allah didapatkan oleh admin kita yang gagah ini. Mulai dari Al-Ikhlas Tabariyah, Al-Ikhlas Tidung, dan tahu Al-Ikhlas di mana lagi. Nah tentu ketika kita menyebut Al-Ikhlas, ada sesuatu yang melekat. Ribas di mana pekan depan? Oh, di masjidnya Ustadz Firdaus. Ada yang melekat di mana itu? Di Tabariyah. Ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang sama, mungkin namanya sama, mungkin apa di antara tanda fisiknya sama, tapi pastinya ada sesuatu yang melekat. Nah, sesuatu yang melekat ini justru ketika disebutkan mungkin seseorang diangkat ke tempat yang jauh lebih tinggi, dalam artian Allah ada kemuliaan di situ. Maka sesaat ketika langit dan bumi diciptakan, di dalam sejarahnya bumi itu diciptakan sampai hari ini kurang lebih 7 miliar tahun, Pak. Jadi kalau bilang bumi ini sudah tua, betul. Bumi ini sudah 7 miliar. Ketika kita komparasikan dengan usia Nabi Adam, sekiranya Nabi Adam masih hidup sampai hari ini tidak lebih dari 15.000. Artinya apa? Jauh-jauh hari setelah Allah ciptakan bumi, lalu kemudian diciptakan Nabi Adam. Artinya apa? Banyak sesuatu yang terjadi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Maka sekarang sampai viral, bahkan keponakanku bertanya, dia bilang, Om, ternyata Nabi Adam itu bukan manusia pertama.
Saya bilang, dari mana kita dapat informasi? Saya bilang, dari YouTube. Saya bilang, ini butuh kajian-kajian mendalam. Saya tidak jawab, saya juga tidak kasih. Saya bilang, Nabi Adam manusia pertama. Saya bilang begitu saja. Karena pertanyaan SD. Mungkin kalau mahasiswa, mungkin kita bisa buka kajian. Atau minimal duduk bersama. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Maka kemudian menjadi pertanyaan. Langit, bumi, sesuatu yang tinggi, tempat yang datar. Otomatis kalau ada tempat yang tinggi, kalau bahasa itu atap. Kalau bahasa Al-Quran itu sokfaha. Dalam bahasa Arab sakfun. Sakfun itu atap. Kalau ada atap, ada alas, otomatis ada tiang penyangga. Inilah yang dikatakan oleh ulama, yang penyangganya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Begitu kita baca kalimat la ilaha illallah di dalam riwayat, kita tunda kiamat arba'una sana, 40 tahun. Di dalam hadis dikatakan ketika ada satu orang muslim bihaqqil yakin membaca kalimat azan, entahkah mengajak orang salat, kampanye juga azan. Ada juga kanan dipakai untuk mengusir setan. Ada juga kanan dipakai kalau kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, kalau kita berjalan di tempat yang angker, yang mungkin kita butuh perlindungan, perbanyak azan. Maka di situ ada malaikat yang menemani kita. Barang siapa yang membaca kalimat azan, itu kiamat ditunda 20 tahun. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat penopang. Di dalam Al-Quran, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Setiap hari Allah angkat langit dari bumi. Setiap hari Allah tinggikan langit dari bumi. Setiap hari Allah jauhkan langit dan bumi. Tapi nanti ada masanya. Allah kemudian akan satukan. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqa. Ratqa itu nanti akan disatukan. Apa? Dipisahkan dulu. Lalu kemudian fafataqnahuma. Nanti disatukan kembali. Artinya apa? Ketika kiamat datang, langit akan runtuh. Lalu kemudian kembali seperti sedia kala ketika awal penciptaannya. Makanya kadang apalagi anak-anak muda kadang buat puisi. Wahai langit, turunkanlah hujanmu. Aku rindu dengan hujanmu. Ini turun tidak berhenti-berhenti. Mana semua yang kemarin berteriak itu. Sampai-sampai viral di Facebook. Kemeng asih minyak gora-gora ya langit. Aku butuh hujan. Banjir di mana-mana. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi penting ini kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika kalimat la ilaha illallah ini tinjauannya berbeda-beda. Ada tinjauan dari segi linguistik. Ada tinjauan dari segi sosial, ada tinjauan dari segi tasawuf, filosofi dan sebagainya. Tapi yang menjadi inti bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat simbol awal di mana ada titik keilahian di dalam diri kita. Makanya ketika nanti di hari kemudian dalam hadis dijelaskan ada seseorang yang dilemparkan ke neraka, selangkah lagi dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian secara hitung-hitungan amal buruknya 99, pokoknya hampir 100% amal buruknya ketika dibandingkan dengan amal baiknya sangat berbeda. Maka begitu ketika ditimbang, ya Allah ya Karim, amal buruknya jauh. Tidak ada berbanding dengan amal kebaikannya. Maka ketika malaikat hendak memasukkan orang ini ke dalam neraka, lalu kemudian kata Allah, wahai malaikat, lalu apain jo atangku? Kamu apakan? Wahai ya Allah, saya sudah melakukan tugas. Saya sudah menimbang dia di mizan. Ternyata amal buruknya jauh lebih berat. Maka dengan sesuai dengan prosedur yang ada, saya akan masukkan dia ke dalam neraka. Lalu kemudian kata Allah, wahai malaikatku, ni aku boleh injo rokok-rokoknya. Engkau mungkin bisa ambil itu, lalu kemudian letakkan di amal baiknya. Begitu diletakkan ke amal baiknya, malaikat bertanya, ya Allah, apa ini? Allah kemudian menjawab, wahai malaikat, rokok-rokok kan sumpah kusurualean ko adalah kalimat la ilaha illallah. Hambaku itu bergelimpangan dosa, hambaku itu berlumuran dosa, tangan-tangannya penuh maksiat, tapi yang saya tahu hambaku masih percaya kalimat la ilaha illallah.
Ini yang paling penting jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata setelah diletakkan ketimbangan tersebut, timbangan amal baiknya yang tadinya ringan, lalu kemudian berubah menjadi lebih berat, maka sesuai kehendak Allah dimasukkan pula ke dalam surganya Allah. Jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Makanya risalah kenabian ini bukan risalah berjamaah subuh. Risalah kenabian ini, maka kemudian yang selalu disampaikan mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, tidak ada yang lain. Madza ta'buduna min ba'di. Bahkan Nabi Musa alaihi salam di dalam sejarah, Nabi Yakub dalam sejarah, Nabi Ibrahim terekam di dalam Al-Quran. Madza ta'buduna min ba'di. Anakku, cucuku, siapa kelak yang engkau sembah setelah sepeninggalku? Artinya apa? Ini kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada bahasa bercanda di pesantren. Dia bilang kalau mau kita terjadi kiamat, mau kita percepat kiamat, itu tinggal kita yang atur. Cukup tidak ada orang yang baca kalimat la ilaha illallah, maka cepat atau lambat kiamat itu akan datang. Tapi insya Allah saya yakin, masya Allah jamaah subuh ini, apalagi tadi sambayang kita baca kalimat la ilaha illallah, kita baca berulang-ulang, kita kemudian selalu ulangi dan sampaikan kepada anak-anak, dan insya Allah ini yang kemudian kelak menjadi bekal kita, bahwa kiamat itu sebenarnya masih lama, tapi yang terjadi ini kiamat di dalam rumah tadi. Nah, ini yang paling penting untuk kemudian kita hindari. Kiamat dalam artian perpecahan, karena kiamat nanti itu goncangan. Kiamat itu adalah sesuatu yang di luar logika kita, yang membuat kita was-was, yang membuat kita takut. Kemarin angin kencang, ya Allah ya Karim, istriku tidak bisa tidur setiap ada mendengar angin. Ini mungkin dibilang angin ribut, kira-kira ini. Bahkan itu saya, ya Allah ya Karim. Begitu angin kencang bangun lagi, istri baca lagi doa. Saya bilang biar dibaca itu doa 1000 kali. Ini sudah bahasa minapatan tuh karena Allah Ta'ala. Saya bilang kenapa kita tidak takut-takut? Saya bilang kenapa kamu takut? Saya bilang takut itu, kebetulan istri juga pendidik. Saya bilang begini, takut itu definisinya ketika kita membutuhkan pelindung. Takut, ada anak-anak takut, begitu ada bapaknya berani. Ada anak muda takut, begitu ada temannya berani. Ada cucu takut, begitu ada kakeknya berani. Artinya apa? Takut itu kondisi di mana kita butuh perlindungan. Nah, tidak ada perlindungan yang maha tinggi, maha agung ketika kita selalu jadikan Allah sebagai pelindung, maka tidak ada ketakutan. Jamaah yang dimuliakan Allah, angin kencang, saya bilang angin bertiup kencang bukan karena dia sendiri yang mau, leba asih mendapatkan itu karena Allah Ta'ala. Bahkan hujan yang turun, bahkan daun yang jatuh, semua sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga dengan hidup dan mati kita, kaya dan miskin kita, semua sudah ditentukan oleh Allah. Maka begitu kita keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Siasati semua, apalagi sekarang ini gampang orang sakit nih. Iya. Gampang orang sakit sedikit-sedikit rokok-rokok magising. Ternyata sekarang ya Allah ya Karim, kalau kemarin-kemarin batu-batu dianggap biasa, tapi sekarang batu-batu itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian ya Allah ya Karim. Insyaallah kita berlindung kepada Allah, kita selalu menggantungkan Allah sebagai harapan dan tujuan kita. Begitu kita mau sholat, ilahi anta maksudi ya Allah, ikau di tujuan ya Allah, engkau lah yang menjadi target kami, waridhaka matlubi, dan kemudian keridoanmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu yang selalu kami cari, yang selalu kami tuntut. Insyaallah mereka yang bergerak berjalan melangkah ke masjidnya Allah di waktu subuh, mereka lah yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, marilah kita sama-sama berdoa yang mungkin doanya akan dipimpin oleh Ustadz Mashkur. Masya Allah. Jadi seragamnya ribas ada dua. Yang pertama warna karpeta, yang kedua warna hitam yang mirip-mirip. Makanya tadi saya waktu sholat ikan pakai baju karena sama warnanya. Ya Allah. Tapi mari kita sama-sama berdoa, doa yang dipimpin oleh Ustadz Mashkur Sulaiman. SP MTHI, beliau salah satu pembina rumah tahfiz. Ada beberapa rumah tahfiz yang beliau bina. Beliau juga dosen di kampus UIN Alauddin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.